Profesor Charles Sirairi, ya. Bagi orang Kristen mula-mula yang biasa membaca perjanjian lama, kata kurios Tuhan bila dipakai tentang Yesus akan menyamakan dia dengan Allah. Itu bagi orang Kristen mula-mula sebelum konsili Nisia pada tahun 325. Jelas ya, bisa menangkap ya. Sudah digunakan begitu. Profesor George mengatakan sebutan utama dan karakteristik bagi Yesus adalah kurios yang bukan hanya ditemukan dalam surat-surat Paulus, melainkan pula secara meluas dalam kekristenan non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi pun tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tiba-tiba saja orang-orang Kristolog mualaf seperti Irena Handona yang bermodalkan novel The Vinci Code ya, mengatakan bahwa Yesus itu baru dilantik jadi Tuhan dalam konsili Nisia pada tahun 325. Siapa dia? Irena Handona. Sedangkan orang-orang zaman dulu non-Yahudi pun mengakui Yesus adalah Tuhan. Berdasarkan pengakuan dari orang-orang yang mengikuti Yesus. Makanya ada yang disebut dengan Kristiani. Iya ini itu adalah kata-kata penghinaan sebetulnya, ejekan. Ya. Pengikut Kristus itu disebut dengan Kristiani. Pengikut Konstantin itu disebut Konstantiani. Kata iani itu adalah labelisasi ejekan untuk pengikut seseorang. Ya. Maka dari itu orang-orang sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan orang-orang non-Yahudi pun, kekristenan Yahudi sudah mengakui Yesus adalah Tuhan. Jauh sebelum konsili. Lanjut. Nah, kata kurios digunakan sebanyak 718 kali, terbanyak dalam tulisan Paulus, menyusul Lukas, dan sisanya adalah penulis perjanjian. Kata kurios menyatakan otoritas supremasi bila berkenaan Allah. Kata kurios ini menyatakan kekalikan, kuasanya dinyatakan dalam sejarah dan kuasa Tuhan menurut Profesor Sirairi. Nah, menurut Profesor Henry Citizen dalam perjanjian baru istilah Yunani untuk Tuhan kurios dipakai dalam empat cara, rentang semantik saja kita, untuk menunjuk kepada Allah Bapa. Kata kurios ini. Yang pertama, yang kedua untuk menunjuk rasa hormat. Kemudian sebagai nama untuk seorang majikan atau tuan yang dihormati. Dan yang keempat sebagai sebutan bagi Kristus. Ya. Maka yang dilihat dalam hal ini kata kurios itu menunjuk kepada ketuhanan Yesus dilihat dalam konteksnya. Dia itu menunjuk kepada siapa? Tidak semua kata kurios itu menunjuk kepada Tuhan. Karena tuan juga disebut kurios. Konteksnya lihat. Tapi konteksnya ketika digunakan untuk Yesus selalu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa menangkap? Ya. Lanjut. Sedikit lagi. Ya. Nah, aspek biblikanya, perhatikan ini ya. Ini yang paling penting ini saya tekankan. Kalau tadi kan hanya sebagai wawasan kita. Tapi ini yang paling penting yang hendak saya tekankan kepada kita. Coba lihat, ayo. Seseorang dapat masuk ke dalam persekutuan gereja hanya melalui percaya akan kebangkitan Kristus dan mengakui ketuhanannya. Kita bisa diselamatkan hanya dengan cara mengakui ketuhanan Yesus loh. Tapi hati-hati, Yesus yang mana? Yesus saksi Yehova tadi apa? Malaikat Mikael. Yesus dari Mormonisme apa tadi? Saudara rohani dari iblis, Lucifer. Itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang itu. Kita mengakui ketuhanan Yesus. Yesus adalah Allah, putra Allah, pribadi kedua dalam Trinitas yang mengambil rupa manusia dalam peristiwa inkarnasi. Yesus itulah, Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yesus diberitakan oleh Rasul-Rasul, itulah yang kita percayai. Nah, kita harus mengakui ketuhanan Yesus, maka kita bisa diselamatkan. Dari mana ayatnya? Ada dong ayatnya. Ya. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Nanti kita baca ada. Ya. Atau ada yang mau bacakan dengan sukarela? Coba. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Jesus Christ is Lord. Yesus adalah Tuhan. Kurios. Dan percaya dalam hati. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan. Maka narasi saya, sebentar dulu ya. Seseorang dapat masuk ke gereja hanya mempercayakan kebangkitan dan mengakui apa? Ketuhanannya. Terus lanjut ayat 10. Dengan hati orang percaya dan apa? Nah, dengan hati kita percaya dan belum ngomong ya, belum bicara ya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Lalu kalau dia diselamatkan apa?
Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaannya, pernahkah kalian sekali saja dalam hidup ini mengakui Yesus adalah Tuhanku, Juru Selamatku, tapi dengan hati dan dengan mulut. Tapi gambaran Yesusnya yang benar. Yesus yang lahir menggenapi nubuatan perjanjian lama, nabi-nabi dan kitab Taurat. Yang hidup menaati secara sempurna hukum Taurat. Yang disalibkan di kayu salib. Mati untuk menanggung dosa dunia. Dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Yesus inilah yang kita akui sebagai Tuhan. Kita percaya karyanya. Pernahkah sekali saja dalam hidup kamu mengakui Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Juru Selamatku dengan hati? Maka dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Harus sampai pada mengaku, jangan hanya percaya saja. Sebab kalau kita hanya percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan, itu artinya baik percaya maupun pengakuan sama seperti dua sisi mata uang. Bukan hanya pengakuan tapi tanpa kepercayaan, tapi kepercayaan yang diakui. Maka orang masuk dalam persekutuan gereja harus melalui percaya kepada ketuhanan Yesus. Itu yang pertama. Nah sekarang inti dari pemberitaan Injil, keyakinan akan pengakuan Yesus adalah Tuhan. Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi dalam khotbah perdana itu dari Pentakosta. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan sebelumnya. Tapi yang diketahui bahwa satu-satunya Tuhan yang menyatakan dirinya tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah yang akan datang, hanya Yesus saja. Amin. Jadi Yesus katakan nabi yang datang selaku bukan nabi. Mesias yang datang selaku bukan Mesias. Diteguhkan oleh Petrus, hanya Yesuslah Tuhan. Tuhan berarti yang disembah. Amin. Ya. Nah ini yang berikutnya. Kan sudah ada dari awal, keyakinan kita dari awal. Masa baru diakui di Konsili Nicea? Ya. Terus lanjut. Rasul Paulus mengatakan dari sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Selanjutnya dia katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan faktanya yang ketiga, kalau saya dan saudara bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan kita. Amin. Ini dia. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Oleh. Berarti kalau saya dan saudara mengaku Yesus Tuhan hari ini, siapa yang menggerakkan kita? Roh Kudus. Amin. Saya pernah berkhotbah dan berulang berkhotbah begini. Metode dan cara dalam berkhotbah tidak menentukan. Yang menentukan adalah kesetiaan kita kepada berita Injil. Berita Injil bahwa Yesus lahir untuk menggenapi seluruh nubuat dalam perjanjian lama dan para nabi. Dan Yesus yang hidupnya menaati dengan sempurna seluruh hukum Taurat. Sehingga pada saat dia mati di kayu salib, semua kutuk hukum Taurat ditanggungkan kepadanya dan kita diperhitungkan kepadanya. Kutuk hukum Taurat tidak dikenakan kepada kita karena kehidupan Yesus telah menggenapi secara sempurna seluruh hukum Taurat. Sebab itu dalam catatan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak satu pun Yesus pernah disalahkan, dituduh karena tidak menaati hukum Taurat. Sebab itu mereka mencobai dengan cara-cara yang lain. Yesus tidak bayar pajak lah. Perempuan yang sedang berzinahlah dibawa kepada Yesus untuk mencobai dia. Karena dia tidak bercela di dalam menggenapi dan menaati hukum Taurat. Dan karena dia menggenapi dengan sempurna hukum Taurat dalam hidupnya itu, maka ketika kita percaya kepada kurbannya di kayu salib, ya, kita yang tidak bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna, diperhitungkan kepada Yesus. Sehingga hukum Taurat tidak menjadi kutuk bagi kita hari ini. Karena Yesus telah menggenapinya. Yesus yang mati di kayu salib selama 6 jam dan 3 jam itu dia menanggung dosa seluruh dunia sampai dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Pada saat itu kemanusiaannya menanggung dosa seluruh dunia. Yesus inilah yang kita percayai. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia.
Tapi ketika dia menanggung dosa seluruh dunia, bukan berarti seluruh dunia diselamatkan. Tapi rintangan, hambatan yang menghambat manusia untuk menghampiri Allah telah disingkirkan. Maka pendamaian berarti menyingkirkan rintangan yang membuat manusia tidak dapat menghampiri Allah. Buktinya tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus itu terbelah. Sejak saat itu setiap orang mempunyai akses secara pribadi kepada Allah melalui Yesus. Tidak lagi dengan perantaran imam, tidak lagi dengan perantaran imam besar, para imam dan orang-orang Lewi. Tapi setiap orang bisa datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Maka dia adalah via veritas itu, melaluinya jalan kebenaran itu. Di mana kita bisa sampai kepada Bapa. Dan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, itu yang kita percayai. Sebab kalau Yesus mati menebus dosa dunia tapi dia tidak bangkit. Dalam 1 Korintus pasal 15, sia-sialah pengharapan kita. Sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Yesus sama saja dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Yang hidup mengajarkan kebaikan, kebajikan, menyebarkan agama, mati dan tidak bangkit. Tapi Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang berbeda. Yesus yang mati, dikuburkan dan bangkit kembali. Dan inilah pengharapan kita. Suatu saat kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Karena kita katakan dia yang sulung telah bangkit lebih dahulu dari antara orang mati. Ini pengharapan kita. Yesus inilah yang saya dan saudara percayai. Kita akui sebagai itu Tuhan kita. Amin. Itu. Yuk lanjut lagi. Jadi metode dan teknik apapun yang terbaik kalau orang tidak setia kepada Injil tidak menyelamatkan. Maka pemberitaan tentang Yesus Juru Selamat dan Tuhan, kesetiaan ini dan ketergantungan pada kuasa Roh Kudus, itu yang mengubah orang, amin. Ya. Sebaik apapun metode, sebaik apapun khotbah, kalau tak digerakkan oleh Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Tapi kita harus memberitakan setia kepada Injil, pemberitaan tentang Yesus, karena Injillah yang dibutuhkan oleh dunia. Bukan motivasi, motivasi baik, kata-kata etika baik, 24 cara menuju sukses, 25 cara berbuat baik, semuanya baik, tidak ada yang salah. Tapi itu tidak mengubah orang. Mengubah orang secara radikal hanya Injil. Hanya Injil Yesus Kristus yang digerakkan oleh Roh Kudus, itu yang akan mengubah orang-orang sehingga mereka diselamatkan. Itu yang harus kita beritakan dengan setia. Yesus Tuhan dan Juru Selamat seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Ya, lanjut sedikit lagi dan kita. Nah ini dia, ini belum saya tadi. Semua pengakuan para rasul dan murid Yesus yang keempat ini mengkonfirmasi pengakuan Yesus sendiri bahwa ia adalah Tuhan. Ada yang bertanya, kapan sewaktu-waktu Yesus dalam hidupnya pernah mengatakan dia Tuhan? Ada ayatnya, ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab akulah apa? Guru dan Yesus mengakui dia adalah Kurios. Dia Tuhan. Di dalam ayat ini Yesus sendiri mengakui bahwa ia adalah Kurios atau Tuhan. Atau yang dikenal dengan Yahweh atau Adonai dalam perjanjian lama. Next. Nah ini closing statement saya. Jadi dalam gereja mula-mula kita melihat bahwa seseorang dapat mengakui Tuhan Yesus Kristus dengan tulus karena digerakkan oleh apa? Roh Kudus. Jadi hari ini bersyukurlah. Kita bisa mengakui dia Tuhan itu bukan karena kita. Tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan kita. Ini yang disebut dengan hidup baru dalam Kristus. Regenerasi itulah memampukan kita untuk percaya, bertobat dan mengakui dia sebagai Tuhan. Ya. 2, mengakui Yesus sebagai Tuhan merupakan suatu pengalaman pribadi. Ya. 3, mengakui Yesus sebagai Tuhan karena telah menerima dengan keyakinan Yesus Kristus adalah Tuhan. Menerima dengan percaya tadi. Baru mengakui. Ya. Karena itu bagi kita saat iman kepada ketuhanan Kristus bukan saja merupakan hal yang penting, melainkan merupakan hal yang krusial, esensial, fundamental. Ya. Keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan bukan hanya karena telah diteguhkan dalam pengakuan iman Naisia ataupun Kalsedon, melainkan karena Alkitab menyatakannya dan mengakuinya demikian. Dengan kata lain, Konsili Naisia, Konsili Konstantinopel dan Konsili Kalsedon tidak membuat atau menciptakan ketuhanan Yesus sebagaimana dituduhkan oleh para kritikus, polemikus, kristolog mualaf, tetapi konsili-konsili tersebut hanya meneguhkan kembali kebenaran Alkitab dan yang diakui oleh para rasul gereja mula-mula dalam menentang bidat-bidat dan pengajar sesat. Hanya meneguhkan saja konsili itu. Meneguhkan apa yang sudah diakui dinyatakan dalam Alkitab. Diakui oleh gereja mula-mula oleh para rasul, ya bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja. Next.
Nah, kita akan selesai di sini. Perlu ditegaskan bahwa doktrin keilahian atau ketuhanan Yesus merupakan kebenaran yang sempurna berdasarkan data Alkitab dan fakta historis sudah dijelaskan tadi. Menurut Miller G. Erickson, doktrin ketuhanan merupakan inti iman Kristen yang berlandaskan pada kenyataan bahwa Yesus adalah benar-benar apa? Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu. Bukan manusia yang menjadi Allah dilantik dalam konsili Nesia, bukan. Bukan, itu bukan pernyataan. Itu penggambaran yang salah, distorsi tadi, ya. Jadi kepercayaan Kristen itu sudah benar, Yesus itu Allah. Sudah benar itu. Cuman dibuat opini, dibangun opini dengan distorsi. Ya. Karena itulah Profesor Paul N. mengingatkan di buku ini, sebuah serangan terhadap keilahian Kristus merupakan suatu serangan pada dasar kekristenan. Jadi sebenarnya ketika orang mengatakan Yesus adalah manusia dilantik menjadi Allah, ini sebenarnya serangan terhadap inti dari iman Kristen. Jadi merendahkan Yesus, kealahan Yesus, ya, tidak diakui. Ya. Serangan terhadap, pada jantung kepercayaan ortodoks kekristenan ada pengakuan bahwa Kristus mati sebagai substitusi untuk menyediakan keselamatan bagi umat manusia sudah hilang. Dan karena keilahiannya, kematiannya bernilai tidak terbatas dimanapun, ia dapat mati bagi seluruh dunia. Ia dapat mati karena dia adalah Allah yang berinkarnasi mengambil rupa manusia. Maka karya pendamaiannya itu bersifat sempurna untuk semua orang. Ya. Nah, ketika Yesus dikatakan manusia, dilantik sebagai Allah, dengan kata lain Yesus itu tidak pernah Allah, hanya diaku-akui. Diaku-akui itu apa ya? Sama seperti karangan begitu ya. Yesus itu manusia lalu dijadikan Allah begitu. Nah, kalau Yesus manusia dijadikan Allah, nilai pendamaian kematiannya itu tidak bermakna sama sekali. Jelas sekali di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan, kata mengaruniakan dalam teks Yunaninya bisa mengaruniakan tapi bisa juga mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anaknya yang tunggal, monogenesis, anaknya tunggal, jadi tidak ada saudaranya, ingat. jangan percaya dengan ajaran Mormon. Ya. Jangan percaya pada ajaran Mormon. Yesus punya saudara rohani. Waduh, ada pendeta juga, saya gak sebut namanya, menyebut Yesus itu saudara dengan Lucifer dalam teori corpus delicti. Wah, ngeri. Jangan begitulah, tidak ada di Alkitab seperti itu. Ya. Yesus itu monogenesis, anak tunggal satu-satunya. Ya. Nah, jadi ya, pada jantung kepercayaan Kristen, ya, Yesus adalah Tuhan. Itu hal yang sangat krusial, esensial dan fundamental. Karena orang satu tidak dapat masuk surga kalau dia tidak mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dua, orang masuk ke dalam persekutuan Kristen hanya dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang ketiga, ini dapat dilakukan terjadi hanya karena Roh Kudus yang menggerakkannya. Maka saya dapat berkata, ketika kita mengatakan Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku, saya tahu itu karena Roh Kudus ada di dalam saya yang telah mengubahkan hati saya, telah mengubahkan hidup saya, dapat mengakui dia sebagai Tuhan. Dan Yesus yang sama, Roh Kudus yang sama telah mengubah hati saudara-saudara sehingga dapat mengakui dia adalah Tuhan. Sampai di sini sudah jelas? Sudah jelas ya? Tidak ada yang tidak jelas? Ya. Jelas paham atau jelas tidak paham? Jelas paham, terima kasih. Saya percaya kalau saudara mengerti bukan karena saya mampu menjelaskan dengan lebih baik, tapi karena saya percaya Roh Kudus menerangi hati, pikiran kita sehingga kita mengerti firman-Nya dan pengajaran firman Tuhan itu. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Dari C. Dari C. And I cry holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord, glory.
Saya terbatas di dalam menyampaikan rangkaian kata, tapi saya percaya ada Roh Kudus di dalam saudara-saudara yang memampukan saudara untuk menangkap, mencerna, memahami, menerima kebenaran firman Tuhan. Dan jika kita bisa mengaku Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita, itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lah yang menggerakkan kita. Sama-sama dengan saya katakan, aku percaya Yesus adalah Juru Selamat dan Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Dia. And I cry holy, and I cry holy.